Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Musafah Nafi. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1. Izin mempresentasikan tentang topik 1, yaitu tentang prinsip relevansi dan implementasinya. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Adnan Musafah Nafi. Kedua ada Anissa Fitri. Ketiga ada Bayu Aji Saifuddin. Dan terakhir keempat ada Mbak Prisket Dwi Damayanti. Yang pertama yaitu tentang konsep dasar pengembangan kurikulum. Kurikulum sendiri merupakan rancangan atau konsep besar suatu pendidikan yang disusun sebagai pedoman untuk melaksanakan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan. Jadi di suatu kurikulum itu dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi di setiap waktunya, tentu saja dengan tujuan untuk memperbaiki kurikulum sebelumnya atau yang sudah ada. Pengembangan kurikulum sendiri harus memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang berlaku. Yaitu ada 5 prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama ada relevansi, yaitu prinsip yang akan kita bahas. Yang kedua ada fleksibilitas, ketiga ada kontinuitas, keempat ada efektif, dan yang kelima ada efisien. Jadi dari kelima prinsip pengembangan kurikulum tersebut diharapkan dapat berguna atau sebagai rancangan untuk mengembangkan kurikulum menjadi baik. Dengan prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip efektif, dan prinsip efisien diharapkan mampu sebagai landasan untuk mengembangkan kurikulum yang terbaik. Prinsip relevansi sendiri memiliki makna sesuai atau serasi. Jika mengacu pada prinsip relevansi, setidaknya kurikulum itu harus memperhatikan aspek internal dan eksternal. Yang pertama itu ada aspek internal, yang secara internal itu kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum yang di dalamnya ada tujuan, bahan, isi, materi, strategi, metode, dan evaluasi. Yang kedua ada aspek eksternal, yang secara eksternal komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi atau relevansi epistemologis, tuntutan dan potensi siswa atau relevansi psikologis, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat atau relevansi sosiologis. Implementasi prinsip relevansi dalam pembelajaran. Yang pertama itu kita bisa menyusun alur pembelajaran menggunakan model pembelajaran yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya kita bisa menyusun alat evaluasi yang relevan dan dapat mengukur capaian pembelajaran dengan baik. Dan selanjutnya kita bisa menyusun rancangan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Dan yang terakhir kita juga bisa menyusun rancangan pembelajaran sesuai perkembangan zaman dan nilai luhur budaya bangsa. Rumusan prinsip relevansi kurikulum di salah satu sekolah. Jadi ini salah satu contoh rumusan prinsip relevansi. Kita mengambil contoh di SD Negeri Tersan Gede 1 yang terletak di salah satu desa di Magelang. Guru mengembangkan materi pelajaran dengan menggambarkan kehidupan di pedesaan, seperti menanam padi, menjaga tanaman, beternak, dan lain sebagainya, dengan tujuan agar siswa dapat membayangkan kehidupan yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini merupakan penerapan kurikulum yang relevan dengan lingkungan hidup peserta didik, dengan melakukan pembelajaran sesuai dengan kondisi lingkungan tempat tinggal peserta didik tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.